terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Bapa, kami mau datang kembali ke rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Setelah kami menaikkan setiap pujian penyembahan, inilah sebagai rasa ungkapan syukur kami. Terlebih kami mau ungkapkan syukur bukan tentang apa yang telah kami terima, tapi kami terlebih yakin dan percaya sampai hari depan yang belum kelihatan. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai hidup kami. Tuhan senantiasa melindungi kami. Tuhan senantiasa menyertai kami. Sehingga hari ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang di depan adalah hamba yang terbatas. Ya Tuhan, berikanlah kami juga hikmat agar kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Nah, di hari ini kita masuk dengan tema di bulan Juni ini yaitu melayani dengan karakter Kristus. Saudara, kalau identik mengenal kata melayani itu ibaratnya seperti apa sih? Nah, ibaratnya kalau di gereja ini kan memang kita ini sebagai hamba Tuhan, sebagai mungkin para pelayan, ini melayani dalam bidang musik, usher, terus juga ada kolektan, mungkin ada multimedia dan sebagainya. Tetapi melayani ini jangan disamakan dengan satu pekerjaan Bapak Ibu. Yang dimana kita mungkin hari ini bekerja di satu perusahaan, di gereja ini bukan dikenal dengan kita ini bekerja kepada gereja atau kepada Tuhan. Tapi kita ini melayani, sehingga melayani itu bukan dimulai dengan yang namanya skill kita. Kalau orang cari pegawai, orang yang mau bekerja sama kita, kita kan tulis ketentuannya orang ini harus pandai, punya keahlian, skillnya seperti apa, betul? Tapi hari ini jemaat Tuhan nggak pernah dituntut dimulai melayani itu dengan punya skill dulu. Justru dimulai dengan yang namanya melayani ini adalah satu proses yang namanya pembentukan karakter Bapak Ibu. Yang luar biasanya tidak dimulai dengan kita harus memiliki kepintaran dulu atau keterampilan khusus dulu, atau bahkan kita akan mengadakan yang namanya training atau pelatihan. Sehingga hari ini jemaat Tuhan, marilah kita rindu untuk melayani karena nggak ada yang namanya requirement khusus. Tetapi melayani ibaratnya sebagai seorang contoh, saya ambil contoh seorang yang bisa dibilang mungkin ada seorang pengusaha. Seorang pengusaha, dia mungkin dalam perusahaannya dia sudah memiliki pegawai dan dia sudah memiliki keahlian di bidangnya. Tetapi ketika dia mau memberi diri untuk melayani Tuhan, dia mempunyai sikap yang pertama yaitu harus memiliki ketaatan. Dari ketaatan muncullah penundukan diri. Lalu mau dibimbing untuk melayani, dimulai dibentuk karakternya. Mungkin paling dasar biasanya kalau Bapak Ibu ditawari untuk melayani, salah satunya bidangnya yaitu usher. Usher atau greeter ya. Dimulai kenapa? Karena nggak punya keterampilan khusus atau mungkin sesuatu hal yang spesifik. Contohnya kan kalau musik, salah satunya kan Bapak Ibu harus bisa main musik dulu, minimal seperti itu. Kalaupun belum, ya akan ikut pelatihan dulu. Tetapi kalau usher, saya rasa Bapak Ibu minimal senyum itu kan bisa, betul? Senyum, memberikan salam, ini adalah satu etika yang kita ditanamkan sejak kecil. Sehingga dimulai dari bagaimana dari usher, kita memberikan salam, kita memberikan senyuman. Nah tadi kembali ke contoh tadi seorang mungkin kita ambil contohnya seorang pengusaha atau seorang leader tadi contohnya. Dia bagaimana memberi diri, lalu melayani dimulai dengan ketaatan, juga dimulai dengan kita membriefingnya supaya melayani dengan rendah hati, yaitu dan juga harus mau dibimbing, diarahkan dan diatur. Dan semuanya ini melayani ini membentuk yang namanya karakter kita. Sehingga melayani ini tidak boleh mengandalkan yang namanya kekuatan kita sendiri. Bayangkan saudara kalau tadi seorang pengusaha, pemimpin gitu ya, mau memberi melayani tapi nggak mau diatur, nggak mau ikut aturan, ketaatannya nggak ada. Yang ada akhirnya seenaknya. Nah disinilah kenapa melayani itu tadi bukan berdasarkan pengalaman kita, bahkan kekuatan sendiri. Sebab melayani dengan kekuatan manusia akan membuat pada akhirnya lelah.
Makanya kenapa kalau mungkin hari ini Bapak Ibu ada yang merasa lelah dalam melayani, mungkin koreksilah kepada diri kita. Mungkin kita hari ini sedang melayani dengan kekuatan kita. Sehingga kita merasa akhirnya capek dan lelah. Dan pada akhirnya orang-orang seperti ini akan berakhir dengan bersungut-sungut dan mundur. Tetapi hari ini melayani, ingatlah harus mengandalkan yang namanya kekuatan Tuhan. Sehingga membentuk karakter yang ada di dalam diri kita. Dan tentunya meneguhkan iman kita. Bukan membuat kita menjadi mundur. Yang luar biasa hari ini, poin yang pertama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dari tema melayani dengan karakter Kristus, yaitu dimulai dengan melayani itu tidak dengan bersungut-sungut. Sebab melayani bukan satu pekerjaan, melayani itu bukan satu rutinitas. Melayani itu haruslah dengan roh yang ada di dalam diri kita, dan roh yang ada dalam diri kita ini menyala-nyala. Mari kita belajar salah satunya dari kisah yaitu Maria dan Marta dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Bapak Ibu mungkin sudah sering kali belajar tentang kisah ini, tapi kita akan belajar, kita akan melihat kembali dalam firman-Nya supaya Bapak Ibu bisa fokus apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari pribadi Maria dan Marta. Ayat 38 dikatakan begini, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Jadi ada dua pribadi yang di sini. Dua-duanya menyambut Yesus di rumahnya. Tetapi yang satu dikatakan melayani, yang satu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Apa yang diajarkan oleh Yesus saat itu. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ini memang satu karakter seorang wanita. Biasanya mau repot Bapak Ibu. Jadi apalagi kalau di rumah-rumah ya ini apalagi orangnya yang perfeksionis, mungkin kursinya miring dikit, dibenerin, dilurusin lagi. Ininya kacanya mungkin ada kotor sedikit, dilap lagi. Itu memang udah karakteristik seorang wanita untuk melayani. Apakah ini salah? Tentu tidak salah. Kedua-duanya mengambil bagian yang baik, yang melayani baik, yang juga mendengarkan firman juga baik. Tetapi dari peristiwa ini apa yang akhirnya tidak baik, apa yang akhirnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita baca ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Problem yang pertama yang Tuhan bilang apa? Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi hari ini kalau kita melayani, bahkan melayani Tuhan di dalam gereja, tetapi ada kekhawatiran, ada hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita lakukan, yang mungkin kita pikirkan, tetapi kita pikirkan lebih, sebenarnya kita sedang menyusahkan diri kita sendiri. Pelayanan itu nggak ada grade-nya, nilainya, akan dapat nilai 8, 10, nggak ada Bapak Ibu. Sehingga jangan sampai kita ini memikirkan hal-hal yang jauh sehingga akhirnya membuat diri kita ini khawatir. Lalu dikatakan di ayat 42 apa? Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi dari perikop ini, melayani ini akan menjadi percuma ketika melayani itu dijalani dengan penuh keluh kesah. Mungkin Bapak Ibu kelihatannya sibuk. Mungkin Bapak Ibu kelihatannya bisa tampil melayani. Orang mengenal kita melayani Tuhan dengan luar biasa. Tetapi itu akan semua percuma. Kalau tampak luarnya kita melayani dengan giat, dengan rajin. Tetapi hati kita sekali lagi. Hati ini tidak boleh dilingkupi dengan yang namanya keluh kesah. Sehingga akhirnya melayani Tuhan itu dengan bersungut-sungut.
Di sini luar biasa kalau gereja base ini salah satunya kan di Singapura ini bongkar pasang. Di Jakarta juga sebelumnya bongkar pasang Bapak Ibu. Dulu saya pelayanan di China semuanya bongkar pasang Bapak Ibu. Jadi memang kita harus apresiasi juga yang melayani, yang mau berkorban lebih, bagaimana setiap hari Minggu ini harus men-set up ruangan ibadah. Memang nggak salah, tapi saya ingatkan, biarlah setiap kita, apapun yang kita kerjakan, mungkin kita merasa, oh hari ini saya mengangkat barang lebih banyak, lebih berat. Jangan hari ini dengan hati yang bersungut-sungut. Tapi haruslah kita tetap melayani Tuhan dengan sukacita, dengan penuh gembira, dengan damai sejahtera. Sebab hari ini, bukan hari ini juga kita belajar dari sini, oh berarti melayani nggak usah, hanya duduk diam seperti Maria, mendengar firman itu lebih baik. Tapi yang hari ini harus kita koreksi adalah yang pertama, melayani itu penting, Bapak Ibu catat. Tapi yang kedua, mendengar firman itu lebih penting. Jadi standarnya yang pertama, melayani itu penting. Yang kedua, mendengar firman itu lebih penting. Jadi apa? Hari Minggu utamakan juga untuk belajar kebenaran firman. Hari ini saya mau kasih cerita juga Bapak Ibu. Kadang kita pelayan Tuhan, hari Minggu sibuk, mungkin juga kalau saya nggak ditugaskan firman di depan, mungkin juga sekolah minggu, atau mungkin ada tugas-tugas lainnya, yang menyebabkan saya mungkin nggak bisa dengar firman. Tapi saya biasanya itu setiap malam sebelum tidur, beruntungnya kita hari ini kan ada rekaman khotbah, atau mungkin juga ada rekaman di YouTube, itu biasanya kita malam itu ibaratnya ibadah malam lagi Bapak Ibu. Kita bisa dengar firman ya. Ya saya mungkin melihat di sini juga mungkin ada guru-guru sekolah minggu, itu biasanya salibnya guru-guru sekolah minggu Bapak Ibu. Makanya di sini mungkin ada suami-suami yang istrinya guru sekolah minggu, jangan kalau malam-malam itu mungkin mengeluh ya. Aduh ini mama bukannya istirahat ya, udah capek besok mau kerja. Tapi disitulah mungkin kita secara jasmani kan kita capek, tapi rohani kita ini juga lebih capek kalau hari ini kerohanian kita itu nggak diisi makanan rohani. Sehingga tadi melayani penting, tapi harus ingat lebih penting juga mendengarkan firman. Dan yang utama yang harus juga kita lakukan yaitu apa? Yaitu juga melakukan kebenaran firman. Jadi ingat yang penting yang pertama apa? Melayani. Lebih penting mendengarkan firman. Yang harus melakukan firman. Jadi yang hari ini kita belajar juga dari kisah Maria dan Marta. Jangan hari ini kita gampang bangga jika kita melihat ada orang yang lebih capek dari kita ketika melayani Tuhan. Jangan gampang ibaratnya kita iri. Tetapi hari ini juga jangan sampai kita iri ketika kita melihat, oh ada orang yang bisa melayaninya melakukan mujizat. Bahkan mungkin melakukan hal-hal yang disanjung dalam pelayanannya. Tetapi hari ini kita belajar, kalau pada akhirnya pelayanan itu adalah hanya menampilkan sebuah skill, keahlian, atau bahkan menjadi show off pertunjukan, maka pelayanan itu nothing, tidak ada artinya. Sehingga hari ini melayani dengan karakter Kristus, dengan kita belajar melayani tidak bersungut-sungut, maka disitulah pentingnya kita memperlengkapi pelayanan kita dengan yang namanya karakter Kristus. Sehingga karakter Kristus itu yang harus senantiasa ditonjolkan dalam pelayanan kita. Makanya kan di sini juga ada yang namanya pelayanan misi. Misi ke NTT salah satunya. Jadi sekaligus promosi Bapak Ibu, nanti bulan Agustus saat National Day-nya Singapura, ini ada beberapa anak muda dari salah satunya Singapura, Batam, Jakarta nanti mau pergi misi ke NTT Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga boleh support, boleh mungkin juga kalau ada kesempatan bisa ikut, ini karena momennya libur ya. Masih ada slot, Bapak Ibu silakan nanti daftar. Dan disinilah momen misi ini adalah menjadi momen untuk melatih pembentukan karakter kita. Mungkin kita di Singapura ini punya seorang pengerja profesional, mungkin punya jabatan, tapi kita sama-sama datang ke NTT ini statusnya sama sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Mobilnya ya sama, di sana nggak ada tuh pesen namanya Grab gitu Bapak Ibu ya, mau pesen Grab Food.
Ya kalau di Kota Kupangnya ada, tapi kan kita akan masuk ke pedalaman, ya ke desa-desanya. Sehingga kita harus menanggalkan. Untuk apa? Untuk kita melatih karakter kita, membentuk karakter kita. Yang tadinya mungkin biasanya disetirin, ya. Di sana mungkin yang punya keahlian bisa mobil manual, ya mungkin ada kesempatan juga nyupirin, mungkin seperti itu. Atau mungkin nanti ada kebagian biasanya nggak pernah cuci piring, ya nanti di sana sama-sama bisa cuci piring ya. Lalu mungkin di sana ada yang harus bisa melayani, mendoakan, lalu mendoakan orang yang sakit seperti itu. Di situ adalah pembentukan karakter kita. Sehingga mari Bapak Ibu, saya juga mengundang nanti tanggal 7 sampai 11 pendaftarannya masih dibuka. Ini momen kita untuk bagaimana bisa membentuk karakter kita, salah satunya lewat yang namanya program misi. Untuk membentuk karakter kita menjadi orang yang rendah hati, orang yang sabar, orang yang mau rajin, orang yang mau disiplin. Karena di sana pun kita belajar tepat waktu. Kita nggak bisa molor-molor waktu, karena kita banyak hal yang harus kita kerjakan untuk selain kegiatan sosial dan juga kegiatan kerohaniannya. Nah, kita lanjut sekarang ke Kolose 3 ayat 12 sampai 16. Kenapa kita harus menonjolkan karakter Kristus? Alasannya adalah ini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan-pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi ini adalah satu perintah. Hari ini ketika kita memberi diri untuk melayani, sadarlah bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Dan orang-orang pilihan Allah ini dikatakan dikuduskan dan dikasihinya. Kita ini dilayakan, makanya jangan selalu menunda-nunda kalau hari ini ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Berapa banyak orang selalu berpunya pendapat, selalu mengatakan, aduh saya kan hidupnya belum kudus. Saya kan hari ini mungkin hidupnya masih sering melakukan salah dan dosa. Tapi hari ini Bapak Ibu coba renungkan. Selama kita hidup di dunia ini, maka yang namanya kekudusan itu nggak mungkin bisa murni. Langsung ketika kita murni, kita baru bisa melayani Tuhan. Nggak mungkin. Tetapi ketika kita hari ini memberi diri untuk melayani, maka kita ini statusnya sama. Yaitu dikuduskan Bapak Ibu. Dan dikatakan apa? Kita ini dikasihinya, makanya kita dikasih kesempatan untuk melayani, satu privilege. Dan ketika kita memberikan diri untuk melayani Tuhan, ini waktunya kita membentuk karakter kita. Kita harus punya belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan disinilah kesempatan kita memiliki karakter Kristus yang harus terus kita asah Bapak Ibu di dalam diri kita. Karena yang namanya pembentukan karakter, khususnya karakter Kristus itu nggak berlaku. Bagi hitungan dunia mungkin ibaratnya gini, orang yang memiliki karakter, pembentukan karakter itu biasanya usianya sampai maksimal usia 30 tahun. Tapi hari ini kan Bapak Ibu sudah ada yang usianya di atas, betul? Nah, oleh karena itu namanya pembentukan karakter Kristus itu seumur hidup kita. Mungkin hari ini ada yang mengenal Kristus atau ibaratnya baru statusnya bayi rohani usia 40-45. Ini juga masanya untuk langsung pembentukan karakter Kristus. Tetapi juga jangan heran Bapak Ibu, kalau akan ada mungkin orang yang lebih muda di hari kita. Jadi jangan, anak muda pun juga harus berlomba-lomba. Karena apa? Semua tergantung daripada respon setiap orang yang meresponi firman Tuhan hari ini. Jika ada anak muda yang pada akhirnya mungkin 2 tahun, 3 tahun dia akhirnya menonjol karakternya melebihi kita. Ini harus menjadi acuan kita. Mungkin yang senior juga harus terpacu untuk lebih rajin, lebih sabar, lebih bermurah hati. Sebab ini panggilan untuk kita semua untuk hari ini membentuk, mengasah karakter Kristus di dalam diri kita. Oleh karena itu disinilah kunci untuk kita bisa melayani tanpa bersungut-sungut, yaitu dengan mengasah karakter kita. Poin yang kedua, karakter Kristus ini
yang mengasah hidup kita dalam melayani Tuhan, ternyata ini adalah cara Tuhan untuk salah satunya merestorasi kehidupan kita. Ibaratnya kehidupan kita yang hancur, yang mungkin buruk, ini Tuhan bentuk lagi lewat pembentukan karakter di dalam karakter Kristus. Kita akan belajar dari kisah yang kedua, yaitu tentang kembalinya roh jahat. Coba kita buka di Matius 12, ayat yang ke-43 sampai 44. Di sini dikatakan begini Bapak Ibu. Kita tahu sebelum saya bahas perikop ini, ketika contohnya ada orang yang kerasukan roh jahat, seperti orang Gerasa seperti itu. Saat roh jahat hinggap di dalam hidupnya, hidup orang tersebut menjadi kacau. Tidak menjadi seperti orang normal. Nah, tetapi ketika roh jahat itu keluar, ibaratnya seperti ini Bapak Ibu yang saya akan ungkapkan, yaitu nanti di ayat 44. Kita baca dulu ayat 43, dikatakan begini, apabila roh jahat itu keluar dari manusia, artinya roh jahat itu telah keluar, meninggalkan tubuh orang itu, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Ayat 44, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Yang saya akan bahas adalah di poin ini Bapak Ibu, yaitu rumah yang tadinya sebelumnya itu berarti kita bisa ibaratkan rumahnya itu berantakan. Rumahnya itu hancur seperti itu. Tapi ketika ada Tuhan, Tuhan itu merestorasi rumah yang lama menjadi rumah yang baru. Bahkan dikatakan apa? Bersih tersapu dan rapih teratur. Ini adalah satu gambaran hidup kita. Ketika hari ini hidup kita dalam pelayanan, Tuhan itu sedang membentuk hidup kita untuk menjadi hidup yang bersih dari dosa. Kita meninggalkan kehidupan lama kita. Dan dikatakan apa? Rapi teratur. Tuhan juga membentuk kepribadian kita untuk menjadi orang yang unggul di dalam Tuhan. Sehingga inilah gambaran kehidupan kita. Ketika hari ini sadarkah lewat pertobatan dan pelayanan yang hari ini kita lakukan, itu merestorasi kehidupan kita. Maka dari itu jangan sia-siakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Sebab dengan kita melayani Tuhan, tanpa sadar Tuhan itu sedang menjaga, memagari kehidupan kita. Di sini salah satu contohnya Bapak Ibu, saya bisa bilang saya bersyukur, saya mengenal pelayanan itu sejak saya SMP salah satunya. Mulainya dari mana? Mulainya jujur dari nggak enak Bapak Ibu. Bukan karena saya jadi orang berandal dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Enggak Bapak Ibu, saya untungnya nggak nakal-nakal amat meskipun ya nakal juga Bapak Ibu ya. Jadi singkat cerita, waktu dulu kalau sekarang kan saya baru 2 tahun ini pindah ke Bandung lagi. Saya ketemu lagi nih sama teman-teman saya yang mungkin dari SMP sampai SMA gitu ya. Waduh, mereka agak kaget Bapak Ibu kalau misalkan ketemu saya gitu ya. Karena mereka tahu saya mungkin hari ini udah pelayanan. Terus kalau search nama saya di YouTube gitu ya. Waduh, langsung keluar namanya gitu ya, jadi pengkhotbah gitu. Orang langsung ya yang tahu saya nakal dulu ngeledekin saya juga Bapak Ibu. Wih, kok bisa sih dulu kayaknya kayak gini kok sekarang bisa melayani Tuhan? Ya saya cuma bilang ya semua karena Tuhan Bapak Ibu. Tapi saya jujur kembalinya saya hari ini melayani sungguh-sungguh salah satunya adalah peristiwa yaitu ayah saya waktu itu meninggal dunia early Bapak Ibu. Jadi waktu saya usia muda, ayah saya meninggal dulu karena sakit penyakit. Dan itu mengubahkan bukan hanya saya tapi keluarga saya juga. Yang tadinya ke gereja ya hanya rutinitas. Bahkan saya ya mohon maaf Bapak Ibu ini bukan aib tapi memang kenyataan. Dulu saya diantar sama papa saya misalkan ke gereja Bapak Ibu ya. Saya waktu itu usianya kan masih SD, mau masuk SMP. Ayah saya tuh beneran setiap minggu ajak kita ke gereja satu keluarga. Tapi yang di drop off itu mama saya sama cici saya sama adik saya masuk gereja. Saya sama papa saya nongkrong ke warung kopi. Jadi papa saya nggak gereja, ya saya juga nggak sekolah minggu jadinya seperti itu. Nah tetapi ketika turning back kita, waktu keluarga kita
ayah saya berpulang terlebih dahulu, itu mengubahkan saya, mama saya, dan sekeluarga. Akhirnya kita sungguh-sungguh waktu itu cari Tuhan, dan akhirnya saya pun waktu SMP mulai melayani Tuhan. Nah, dari situ, dari SMP, SMA, bahkan kuliah, bahkan sampai akhirnya ke China, kenal gereja base juga, mulai saya waktu itu di Jakarta. Saya waktu itu merasa aneh dengan kehidupan saya, Bapak Ibu. Kok saya ini, karena ya tadi memang kehilangan figur seorang ayah, lalu saya juga harus mungkin bekerja sendiri untuk menghidupi sekolah saya dulu. Saya jujur pernah merasa aneh, kok saya nggak sama dengan orang-orang yang anak-anak muda lainnya. Mungkin masa muda mereka bisa enjoy, mereka bisa tetap mungkin berkarya, mungkin mengembangkan talenta mereka dan sebagainya. Saya juga pengen. Tapi waktu itu saya harus separuh bekerja, saya juga harus sekolah, dan juga sudah mengenal pelayanan dalam gereja base. Dan yang luar biasanya dulu, waktu kuliah saya terakhir itu kan di China, di Chungko. Waktu di Chungko itu juga kita ada pelayanan. Selain komsel, juga ada mendoakan orang hari biasanya yang sakit kanker. Lalu hari Minggunya pelayanan lagi. Jadi kalau ditimbang-timbang, waduh kayaknya setiap hari itu pelayanan saya banyak. Saya juga harus kerja, saya juga harus sekolah. Saya ngerasa ada yang hilang nih, waktu main saya kok nggak ada gitu ya. Kok waktu saya cuma pelayanan gitu. Kok waktu saya cuma harus kerja gitu. Tetapi sadarlah ternyata saya hari ini, apa yang saya lakukan mungkin 5 tahun ke belakang, bahkan 10 tahun ke belakang, waktu itu saya baru pertama kenal gereja base. Disitulah ketika saya melayani Tuhan, disitulah Tuhan memulai membentuk karakter saya. Sehingga hari ini Bapak Ibu jangan silau dan kaget kalau hari ini Femona ada di depan sini. Ini adalah proses yang panjang yang 10 tahun lalu Tuhan mulai, dan dengan ketaatan saya untuk turut taat mulai melayani Tuhan. Sehingga hari ini saya juga mendorong Bapak Ibu, kalau mungkin punya anak yang hari ini mungkin belum melayani, doronglah untuk bisa melayani Tuhan. Karena ada kesempatan untuk membentuk karakternya. Jangan tunggu, nanti kalau nanti dia udah lulus, udah mungkin mencapai karirnya, suksesnya. Tapi hari ini saya juga melihat bahwa karya Tuhan dalam kehidupan saya, selain membentuk karakter saya, ternyata mengantarkan yang namanya karakter Kristus itu menjadi masa depan saya. Di mana hari ini pun kita bisa bersaing dalam marketplace, kita bisa bersaing dengan mungkin banyak sekali lulusan-lulusan bachelor, S1, master. Tetapi hari ini juga kita diperlengkapi dengan yang namanya karakter Kristus. Karakter Kristus ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Dan disinilah sehingga di poin yang kedua, kita kembali diingatkan bahwa ketika kita melayani, Tuhan itu merestorasi kehidupan kita. Jangan berhenti melayani Tuhan. Sebab disinilah gerbang kita untuk membentuk pribadi kita. Kalau hari ini engkau merasa engkau kurang sabar, engkau menjadi orang yang gampang emosi, marah. Tapi disinilah dalam pelayanan di dalam Tuhan, kita dibentuk karakter untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Gak cuma menjadi pribadi yang rendah hati, kita juga harus punya yang namanya penundukan diri. Sebab percuma hari ini kalau kita merasa kita lebih daripada orang lain, tapi kita tidak punya penundukan diri kepada pemimpin. Pada akhirnya apa? Akan selalu terjadi keributan. Makanya hari ini Bapak Ibu, sadarkah ketika kita juga punya penundukan diri, kerendahan hati, kita ini banyak bisa menyelamatkan banyak orang. Menyelamatkan bagaimana caranya? Bagaimana mereka kita hormati dari emosi, dan kita menularkan secara nggak langsung tentang karakter kita kepada orang lain. Kita bisa menginfluence orang lain juga. Dan di poin yang ketiga, yaitu kita akan belajar dari Lukas 5 ayat 27 sampai 31. Apa yang akan kita pelajari di poin ketiga ini, yaitu dari perikop Lewi pemungut cukai yang mengikut Yesus, Bapak Ibu. Kita baca dulu ayatnya, ayat 27. Dikatakan begini, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Ayat 28, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. 29,
Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Ayat 30, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Saya undang boleh pemain musik maju ke depan. Di poin yang ketiga ini, saudara yang dikasih Tuhan, melayani ini bukan, dikatakan tadi, bukan satu pertunjukan show off, menunjukkan keahlian kita atau bahkan mujizat sekalipun. Tetapi pelayanan ini juga harus bisa membawa orang kepada pertobatan. Makanya di sini kalau kita kembali ke ayat yang ke-30, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang yang membaca Tauratnya luar biasa, mereka heran dan bingung kepada Yesus saat itu. Mengapa dikatakan kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Hari ini sadarlah, ketika kita melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja, kita bukan hanya melayani juga Tuhan di dalam gereja ini, tapi juga kita sedang melayani sesama kita. Dan melayani sesama kita ini bukan mereka yang sehat, tetapi juga mereka yang sedang sakit kerohaniannya. Sebab merekalah yang memerlukan pelayanan kita. Orang-orang yang sedang sakit kerohaniannya, orang-orang yang sedang lemah kerohaniannya, merekalah yang harus kita layani. Sehingga disitulah tujuan kita, melayani dengan karakter Kristus. Supaya kita bisa membawa orang hidup di dalam pertobatan. Ada seorang pendeta yang mengeluarkan statement begini, "Gak apa-apa kalau orang dunia hari ini meremehkan engkau, biarlah Tuhan yang senantiasa yang menghargai." Tapi coba renungkan Bapak Ibu, selama di dunia, orang itu pasti melihat yang namanya rupa. Manusia itu gak bisa melihat ke dalam hati, meskipun hari ini kita tahu Tuhan kita melihat isi hati kita. Oleh karena itu sadarlah, selama di dunia kita juga harus memperbaiki pelayanan kita dengan karakter Kristus. Karena kita ini sedang melayani sesama kita. Orang itu menilai. Sehingga hari ini pelayanan kita itu haruslah berkenan. Berkenan juga untuk sesama. Supaya kehidupan mereka yang sedang lemah dalam kerohaniannya, mereka yang sedang sakit kerohaniannya, mereka bisa kuat. Mereka bisa sembuh. Mereka bisa melihat terang Kristus di dalam diri kita. Lewat apa? Lewat karakter kita. Lewat pelayanan yang dengan karakter kita. Kita kembali ke Kolose 3 ayat yang ke-13. Ayat 13 dan 14 dikatakan begini. "Makanya sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Ayat 14. "Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Satu kunci untuk kita bisa membawa orang ke dalam pertobatan yang sejati. Bukan dengan kita menunjukkan mujizat yang terhebat, yang terbesar. Banyak sekali orang yang melihat mujizat dan juga hal-hal yang spektakuler yang dilakukan hamba Tuhan. Pada akhirnya orang itu juga gak hidup dalam pertobatan. Mereka hanya kagum. Mereka seolah-olah jiwanya memuji. Tapi rohnya tetap padam. Rohnya tidak menyala-nyala. Sebab yang mereka lakukan bukan dengan dasar yang benar. Hari Tuhan ajarkan, ingatkan kita apa?
yang bisa membawa orang ke hidup dalam pertobatan, yaitu dengan melayani dengan kasih. Sebab di dalam kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita buka ayat Matius 7 dulu, ayat yang ke-22 dan 23. Di ayat ini Tuhan juga berkata demikian, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Orang yang hari ini merasa dirinya telah melayani, bahkan melakukan hal-hal yang besar. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi hari ini Bapak Ibu gak perlu silau, gak perlu bangga kalau hari ini ada hamba Tuhan di depan yang melakukan hal-hal yang besar. Tetapi kalau hidupnya tidak bisa mengimpartasikan yang namanya melayani dengan kasih. Tapi hari ini banggalah kepada diri kita. Kalau hari ini kita bisa melayani Tuhan, bukan dengan bersungut-sungut, tapi hari ini terus mengasah, menampilkan kasih. Sebab kasihlah yang akan mempersatukan. Kasihlah yang akan mengembalikan orang yang terhilang menjadi hidup kembali di dalam Tuhan. Boleh multimedia tampilkan? Ada 2 slide terakhir yang akan kita belajar. Yaitu di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Saya bacakan aja, Bapak Ibu nanti fokus di depan. Dikatakan kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ingatlah senantiasa di poin yang terakhir ini. Kasih tidak berkesudahan. Hari ini bagaimana orang bisa kembali kepada Tuhan. Bukan karena dia hanya melihat orang yang mati bangkit. Bukan hanya dia melihat mujizat yang terbesar, kesembuhan, bahkan berkat tercurah bagi hidupnya. Semua itu akan percuma kalau tidak ada kasih. Sebab dikatakan, oleh karena kasih, kasihlah yang membawa orang hidup di dalam pertobatan. Karena kasih, orang yang sudah punya kepahitan kepada sesama, mungkin kepada orang tuanya, atau mungkin kepada orang yang telah menipunya. Tapi karena kasih yang menghidupi hatinya, kasih itu melepaskan dari kepahitan. Sebab kasih tadi, ketika hidup di dalam kasih, dia akan merestorasi kehidupan kita. Yang kedua, kasih dapat melepaskan yang namanya pengampunan. Hari ini Tuhan kita Allah yang mengasihi kita. Seberapapun kotornya diri kita hari ini, datanglah kepada Tuhan. Pendeta tidak bisa mengampuni. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kita pengampunan. Tetapi hendaklah kita pun, bila mungkin kita merasa orang ini telah jahat, begitu jahatnya kepada kita, kita telah disakiti, hendaklah kita juga mengampuni. Sebab kasih itu harus timbul dalam diri kita, untuk kita juga bisa mengimpartasi kepada sesama. Dan yang terakhir dikatakan apa? Oleh karena kasih, orang yang tadinya berpisah dengan Tuhan, ada jurang maut karena dosa, tapi karena kasih dapat bersatu kembali dengan Allah kita. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan sambut. Mari kita renungkan. Firman Tuhan hari ini telah selesai diperdengarkan. Biarlah setiap kita hari ini terus melayani Tuhan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah mundur. Sebab melayani itu membentuk karakter kita, khususnya karakter Kristus. Melayani itu menjagai hidup kita. Mungkin kita hidup yang lama, mungkin sering mabuk,
sering berpikiran kotor, bahkan malas pun, itu satu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita terus melayani Tuhan, kita terus dibentuk menjadi pribadi yang rajin, pribadi yang mau rendah hati, pribadi yang mau bermurah hati, pribadi yang mau punya penundukan diri. Sehingga ketika karakter Kristus itu melekat di dalam diri kita, kehidupan kita akan terus dibawa Tuhan naik. Tuhan tidak menjadikan kita ekor, tapi Tuhan mau membentuk kita menjadi kepala. Oleh karena itu, seorang kepala, seorang leader, itu punya tanggung jawab yang besar. Dia harus punya pundak fondasi yang kuat. Dan sadarlah kita ini adalah orang-orang pilihannya. Dan melayani Tuhan ini adalah satu privilege daripada Tuhan. Satu kemurahan. Sehingga jangan pernah mundur. Yang ketiga, biarlah setiap pelayanan kita membawa orang hidup di dalam pertobatan. Masih banyak orang-orang yang mungkin kita kenal, bahkan yang belum kita kenal, yang hidupnya masih sembarangan, sia-sia. Bahkan mungkin hanya orang yang menjadi agnostik, yang merasa, ya saya percaya Tuhan, tapi saya nggak mau beragama. Ya saya yang penting berbuat baik. Tapi mereka juga lupa untuk meninggalkan kejahatan. Mereka masih berbuat baik, tapi mereka juga masih melakukan kejahatan. Sehingga kebaikan yang mereka lakukan tidaklah murni. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, firman-Mu telah selesai diperdengarkan. Biarlah kami juga diberikan keberanian untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Bapa, berkatilah pribadi lepas pribadi di tempat ini. Bagi yang telah melayani apapun bidangnya ya Bapa, Tuhan terus bentuk mereka menjadi orang-orang yang terus berkomitmen di dalam Tuhan. Bukan karena pujian, bukan karena mengejar satu jabatan, tetapi terlebih mereka mau melayani Tuhan untuk membentuk karakter hidup mereka. Seturut dengan karakter-Mu ya Bapa, yaitu karakter Kristus. Kami juga berdoa, mungkin di antara kami ada yang punya trauma atau mungkin kepahitan. Bahkan hari ini sedang berencana mundur, bersungut-sungut karena melayani Tuhan. Ya Bapa, ampuni kami Tuhan. Mungkin kami telah melayani Engkau dengan kemampuan kami, dengan skill kami, mengandalkan apa yang kami miliki Tuhan. Tapi kami hari ini mau melepaskan itu. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Tuhan yang akan membentuk. Sehingga Tuhan memulihkan hati kami. Mungkin hati yang pahit Engkau perbaiki Tuhan. Sehingga kami punya semangat lagi, punya gairah yang lebih lagi untuk melayani Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan takut. Buat semua hamba Tuhan bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk semua yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Yang terkasih, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat. Rahmat, anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari yang ketiga sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan.
serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.